i'lamu ikhwani wa Allah wa iyyakum bi ta'atihi. I'lamu, ketahuilah ikhwani wahai saudara-saudara, Allah telah memberikan taufik kepada kita semua, wa iyyakum, dan kepada Anda semua, li ta'atihi, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya lafaz bismillahirrahmanirrahim kalimatun min tahtiha, yang barang siapa orang yang mengucapkan dan membenarkan kalimat ini, yang dimaksudkan ini adalah bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi ketika musannif mau menceritakan innamal a'malu binniyat, di depan dibahas dulu tentang bismillahirrahmanirrahim. Korelasinya apa? Nanti setelah ini dibahas baru innamal a'malu binniyat. Sehingga kalaupun hadisnya 40 hadiah, ternyata pembahasan sebelumnya dan sesudah itu ada. Dari 40 hadis tidak mungkin juga dilakukan dalam 40 pertemuan, minimal kali dari 80 pertemuan minimal 80, berarti 80 minggu. 80 minggu berarti dibagi 4 berapa bulan? 10 bulan setahun, itu minimal. Nah, di sini dikatakan man dzikaraha balagha hayatul amal, dan barang siapa yang selalu membacanya, maka cita-citanya akan tercapai. Ini bismillah. Wa man lazimaha, dan barang siapa yang melazimkan bismillahirrahmanirrahim, maka cintanya akan selalu ada di dalam qalb, maka akan tertanam di dalam qalbnya rasa keikhlasan, dan yang paling utama diceritakan bisyuhudil jamal, maka dia akan menyaksikan keindahan Tuhan. Ini yang paling penting, bahwa dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu seseorang yang bisa melazimkannya, karena kutip apa itu melazimkannya, dia akan syukur, artinya akan menyaksikan jamalnya Allah. Jamal itu adalah keindahan Allah. Seperti apa itu maksudnya? Allah itu kalau umpamanya kita mau membedakan, kadang-kadang Allah menceritakan jamalnya Allah, kadang-kadang Allah menceritakan jamalnya Allah. Para ulama membagi ini supaya paham saja. Ada jamalnya Allah, ada jamalnya Allah. Jamal itu perkasaan kekuatannya, berasal dari laku jalan kekuasaan Allah.
seperti kita menyembeli itu untuk menceritakan jalannya atau kekuasaan. Ketika menyembeli kita itu memutusnya begitu. Makanya ketika Bismillah itu dengan mengucap Bismillah Allah Akbar, Allah itu menceritakan jalan keperkasaan itu. Ya, maka sebagai orang kata Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu menceritakan jalan berbeda dengan jalannya Allah. Jalan itu adalah keindahannya Allah. Sehingga sesuatu yang berhubungan dengan rahmat itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jalan keindahan. Nah, orang yang selalu melazimkan Bismillahirrahmanirrahim nanti akan syukur, akan bersaksi, akan menyaksikan yang namanya jamalnya Allah, yaitu keindahannya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu akan melihat segala sesuatu yang itu jamal, indah. Kalau kita melihat orang lain tidak orang, orang lain ada yang kurban, ada yang minum khamar, ada yang berkelahi, ada yang mahabau. Dalam hati kita kesal. Orang yang sudah syukur, orang yang mau, orang yang dia tidak ada kemana, tetapi berusaha untuk menerima. Jadi jangan heran Bapak Ibu semua kalau umpamanya ini kita akan berpikir secara pikir ini, kenapa sih ulama itu kok ikut di pemerintahan? Kalau kita lihat di atas, kok masuk ke pemerintahan? Ulama itu tanya aja masalah fikih, masalah beribadah. Itu pemikiran secara fikih. Tapi kalau kita sudah naik dari segi hakikat, dari segi syukur, menyaksikan, kita berpikirnya adalah alhamdulillah pemerintah ataupun suatu organisasi ada ulamanya. Kenapa ada yang membimbing pikiran ini? Tidak serta-merta kita menyalahkan. Kenapa? Karena yang sehingga di dalam tubuh kita tidak ada yang namanya kerugian, tetapi yang ada dalam tubuh itu alhamdulillah, gitu ya. Karena ada yang membimbing, gitu ya. Tentu saja kita selalu berdoa dan dijauhkan dari ulama-ulama syirk, apalagi ulama-ulama syirk, ulama-ulama yang berpikiran dan bertujuannya adalah kehidupan dunia semata. Tetapi dalam kaum kita harus saling, harus selamat, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa wah itu masuk itu jangan-jangan ulama itu itu nggak boleh. Insya Allah dalam kaum kita harus selamat, begitu ya. Kenapa? Karena kita syukur dan mudah-mudahan kita bisa menyaksikan jalannya Allah. Oleh karena kita doakan ulama-ulama kita, guru kita, awalnya pemerintah baik di tingkat yang paling atas ataupun tingkat yang ada di bawah, kita doakan diberikan kesehatan, selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing umat. Insyaallah. Nah, selanjutnya dalam diri orang yang selalu melazimkan Bismillahirrahmanirrahim itu bikasyfil jalal, maka akan dikasyafkan keperkasaannya Allah itu dan dibukakan sir-sirnya, yaitu rahasia-rahasia. Ini kata-kata ini baru baca Bismillah saja, maka yang namanya kasyaf jalal dan syuhud jamal itu bakal
ternyata orang yang seperti yang dijaga benar-benar gitu, yang dijaga benar-benar artinya apa? Boro-boro dijaga tidak sampai yang akur saja dihindari, yang akur saja dihindari, apalagi yang sunnah. Dan kita mau Allah gitu ya. Oleh karenanya satu saja kata Ustaz dari alam yang lain, satu saja bagi kita yang menjadi senjata bagi kita apa? Nanti rindu karena korban Allah. Ini adalah esensial antara mahabbah dan cinta. Cinta hati ini Islam gitu. Kata dia minimal cinta aja kan, tapi benar-benar cinta satu saja gitu ya. Itu sudah menjadi kunci bagi kita karena kita paling berbeda. Karena yang awal cinta Nabi, kemudian cinta sahabat, cinta sahabat, cinta paling cinta paling bawah cinta Allah. Jangan sampai kita sebaliknya justru orang yang benci ulama itu sebaliknya. Oleh karenanya cinta Nabi artinya cinta Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan fa'hiya al tawassul bihadum alaihi salam fil zaman al-qadim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat tawassul yang dengan lafaz itu Nabi Nuh alaihi salam bertawassul dengan bismillahirrahmanirrahim pada zaman. Kemudian diberkahinya burung-burung yang diberikan mahkota kepada burung-burung itu. Kenapa? Karena burung-burung yang diperintah oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam dan diberikan kedudukan yang tinggi dari Allah Sami'ul Alim. Wa qala dan berkata Bilqis mengatakan, ya ayyuhal mala, wahai orang-orang yang punya kekuasaan, sesungguhnya aku mendapatkan kitab yang mulia, annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang sering kita baca. Kalau yang sering kita baca ini annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata yang sebelah itu untuk mengusir semut. Padahal itu perkataan dari yang disampaikan oleh Bilqis, wahai para pemimpin, sesungguhnya Sulaiman itu ketika mengatakan bismillahirrahmanirrahim lam yaqauha, bahwa Nabi Sulaiman itu tidak mengatakan, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali tunduk kullasyai, segala sesuatu tunduk kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan bismillah. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini, Qolan Nasa menurut Imam Kasam mengatakan dalam tafsirnya, annal kita sesungguhnya kita munzal as-sama ila, bahwa yang namanya kitab itu turun dari langit ila ardi, ke bumi mi'atal arba'ah, ada 104, jadi ada 104 total ya. Dari langit turun ke bumi ini ada 104. Total dari 104 itu mana saja? Ternyata suku Pishiduna
diturunkan kepada Nabi Sis itu situna 60 suku. Berarti dari 104 itu ada 60 yang diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam berupa suku sebanyak 60. Wasuku Ibrahim salasuna, dan ada suku sebanyak 30. Salasuna berarti 30 Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti dari 60 tambah 30 jadi 90. Wasuku Musa qabla Taurat asyar. Jadi Nabi Musa mendapatkan suku sebelum Taurat itu asyar 10. Jadi totalnya adalah 100. 60, 30, 10. Jadi totalnya 100. Yang pertama waktu satu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa setelah suku. Injil, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Zabur dan Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Furqan, dan yang keempat yang ke-104 Furqan, yaitu Furqan. Yang itu bukan adalah Al-Quran. Dan totalnya adalah 104. Ya. Dan makna kul kitab, makna seluruh kitab yang 104 itu, kata Imam Nasir, makna dari seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah yang 104 itu majmu'ah, dikumpulkan, diringkas, dikumpulkan fil Quran, di dalam Quran. Jadi yang 104 semuanya itu intinya dikumpulkan di dalam Al-Quran dan Al-Quran. Al-Quran majmu'ah fil Fatihah, dan yang Al-Quran itu yang terdiri dari 30 juz 114 surat, majmu'ah maknanya itu dikumpulkan dalam satu surat. Suratnya fil Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Quran yang dari seluruhnya itu ada 30 juz itu dikumpulkan maknanya, diringkas, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kita baca Al-Fatihah ini salah satu ya. Al-Fatihah majmu'ah bil basmalah, yang satu surat yaitu Al-Fatihah itu maknanya dikumpulkan dalam satu ayat. Ayatnya yaitu bil basmalah, di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga inilah salah satunya yang membedakan Imam Asy-Syafi'i memasukkan Bismillah ini adalah Al-Fatihah. Sedangkan imam yang lain ada yang tidak memasukkan Bismillah ini termasuk ke dalam ayat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah. Sehingga di bagian negara, di bagian kota kita ada yang baca Bismillah itu disirkan. Jadi kalau ketika imam mengatakan Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, ada yang disirkan. Tetapi kalau Imam Syafi'i dari Bismillah udah dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau kita kebanyakan bahasa Imam Syafi'i Bismillahnya dijaharkan gitu ya. Kecuali kalau itu disirkan menurut Imam Syafi'i dan imam yang lain
sama maksudnya. Cuma bedanya kalau imam-imam yang lain kebanyakan bahwa ta'min itu di awal, maksudnya di rakaat pertama saja, rakaat kedua tidak baca ta'min. Kalau Imam Syafi'i baca ta'min tiap rakaat. Nah, semuanya itu terangkum dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na Bismillah, dan makna Bismillah ini majmu'ah, dikumpulkan, terkumpul maknanya itu di dalam iba, di dalam lafaz ba-nya. Jadi dikumpulkan dalam lafaz. Jadi kalau namanya disimpulkan bahwa seluruh wahyu Allah yang diturunkan yang 100 itu dikumpulkan dalam lafaz ba. Kenapa Ustaz? Yang diterangkan kita coba kalikan. Kenapa lafaz ba itu? Karena lafaz ba itu dikatakan bikana makana wa biyakun ma yakun, disebutkan bikana makana wa biyakun ma yakun. Nah, dari kitab itu jangan apa bikana makana, olehku sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang tidak terjadi, itu karena biyakun ayat, dan olehku juga sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang tidak akan terjadi. Udah selesai, selesai, disebutkan seperti artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum dalam lafaz ba, artinya segala yang terjadi apapun yang tidak terjadi, apapun yang akan terjadi, apapun tidak akan terjadi. Berarti sebetulnya yang wajib, yang hanya sempurna itu adalah Allah. Udah selesai. Berarti kita bukan. Kenapa? Karena yang namanya sempurna Bapak Ibu sekalian tidak akan berubah selesai. Umpamanya dulu, sekarang, nanti sama, itu sempurna. Kalau yang berubah dulu, tapi pertanyaan berubah, akhirnya tidak sempurna, akan hancur, akan rusak. Kita ketika lahir berbeda, pasti sekarang berubah, nanti berubah. Kalau yang berubah itu akan hancur. Sama dengan dunia, dulu tidak ada teknologi, sekarang ada teknologi, nanti tidak ada teknologi, pasti hancur. Sedangkan Allah dulu, sekarang, nanti sama, itu Allah. Sehingga inilah yang dipahami, yang paham betul ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu semuanya, kalau kita wah nanti setelah di dunia ini tetap dan kita berbuat baik nanti setelah kita akhirat, kita akan mendapatkan balasan dan sudah tidak ada lagi apa-apa, gitu ya. Nah ini yang sangat yang berbeda dengan Nabi tahu betul dulu, sekarang, nanti Allah tetap sama. Sehingga Nabi ketika dunia itu, ketika bersama para sahabat dan sebagainya, jangan sekali menunjukkan yang namanya kemujizatan dan sebagainya. Jangan bahkan tahu nanti di yaumul qiyamah
kita. Kita jangan sesuatu itulah sehingga teman-teman kita ada yang sebagian teman kita yang katakan nanti tidak ada syafaat, bisa ada yang dari syafaat diri sendiri, tidak ada syafaat nanti, ya tidak apa-apa. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah kita mahabbah kepada Nabi, nanti akan ada syafaat uzma, syafaat yang paling besar, yaitu syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang beda. Itulah yang beda. Oleh karena sekarang perbanyak sholawat kepada Nabi, perbanyak sholawat. Berapa banyak? Sebanyak-banyak. Kalau sudah sebanyak-banyaknya sudah tidak bisa dihitung. Sebanyak-banyaknya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa sholawat Nabi itu adalah istighfarnya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan bersolawat itu sebenarnya istighfar. Mohon ampun. Tapi bagaimana Pak, kita kan sudah istighfar dulu kemudian sholat, tidak apa-apa. Toh kita membersihkan hati itu tidak ada satu, tidak hanya dengan lap, tidak hanya dengan satu, macam-macam gitu. Tidak apa-apa lanjutkan, gitu ya. Tetapi kalau kita lagi bicara iman, itu enaknya sholat. Kenapa? Mulut kita itu gampang kalau lagi ngerti atau lagi ngerti, itu lebih gampang dengan sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita dengerin casus. Karena mungkin udah dengan sholat, atau mungkin menggunakan boleh tapi dengan sholat itu lebih insya Allah lebih mahal, gitu ya. Nah itu makna dari kata ya, bi kana maka wa bi yaqubu ma. Kenapa? Ini maksudnya maknanya hampir sama dengan yang difirmankan oleh Allah. Huwallahu ahad. Nah ini selalu disampaikan berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau pembahasan tauhid, pembahasan tasawuf, biasanya kita nanti sekarang baru aja 2 menit 3 menit subhanallah. Makanya selalu berulang-ulang. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih biasanya ada engkar, ada apa. Oh ini sah, ini batal, apa ini hukumnya. Biasanya suka ada. Tapi kalau pembahasan biasanya lagi membahas itu 2 menit, 3 menit kemudian itu selalu diulang. Kul huwallahu ahad. Katakan huwa. Nah ini kuncinya juga. Kuncinya apa? Biasanya uang itu bahasanya itu orang ketiga tunggal, dia. Jadi kalau di bahasa itu he atau she, dan biasanya ditulisnya itu setelah disebutkan nama orangnya. Contoh umpamanya Umar pergi ke pasar, dia membeli sayur. Nah, dia itu bahasanya itu setelah Umar itu, karena dia itu maksudnya Umar. Umar pergi ke pasar, dia membeli sayur. Dia itu maksud adalah Umar. Tidak langsung pokoknya. Dia pergi ke pasar, dia membeli sayur. Dia itu siapa? Tidak tahu dia. Berbeda dengan kulnya. Kul bahasa gua dibaca gua dulu. Baru Allah. Ternyata ada sebutnya. Kan harusnya nama kemudian dia. Inilah salah satunya ada teman-teman kita yang ada di ilmu tidak dia
mengambilnya dari situ. Ternyata dua ini adalah salah satu nama asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada Kalau kita ya kalau kita belum ini nggak usah. Tapi jangan sampai menyalahkan. Kenapa? Ada yang mungkin dia kita belum sampai. Supaya kita mungkin sudah sampai ke dalam tauhid. Huwa Allah. Huwa Allah. Kemudian di sini ahad itu apa? Ahad itu esa, bukan satu. Apa bedanya kalau satu ada dua? Kalau esa udah esa satu. Dan ketika kalau sudah bahas ini ada esa sempurna, yang sempurna satu. Sehingga dari kulhu imam kita, imam akidah kita, asyariyah kita, maka membedah menjadi 20 sifat yang wajib bagi Allah. Ada 20 wujud di dalam Allah. Ini dari sini saja. Dan saat itu membedah menjadi 20 sifat. Ada juga yang mengatakan Bapak Ibu semua, nah, Allah itu berarti sifat-sifat Allahnya dibatasi dong, cuma 20. Sedangkan sifat-sifat Allah itu luas. Ada yang berarti kenapa dijadikan 20? Berarti asyari itu sesat. Ada yang ingkar dengan 20 sifat, 20 sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, sifat Allah tidak terbatas, tetapi akal kita terbatas. Dan hanya 20 itu saja akal kita bisa sampai. Karena kalau semuanya tidak mungkin akal kita. Nah, itulah muncullah akoin iman 50 itu dari sana. Nah, akal kita sampai ke sana. Sehingga para ulama mengatakan, saya sering sampaikan bahwa yang namanya wujud, yang wajib wujud, yang wujud hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak berwujud, kita diwujudkan, diadakan. Jadi balik lagi ke sana, gitu ya. Bahwa sebenarnya yang ada itu hanya Allah. Allah itu ada, kita tidak ada. Dari apa? Diadakan gitu. Jadi kalau yang hanya ada itu adalah Allah. Sehingga yang dimaksud di sini la ilaha illallah, la maujudah illallah itu. Supaya kita ketika setelah selesai sholat la maujudah illallah. Maksudnya itu la maujudah, tidak ada yang wujud. Berarti kita tidak wujud, semuanya tidak wujud. Yang wujud illallah, kecuali Allah. Berarti kita tidak ada, tapi kita diadakan begitu. Sehingga sering dikatakan bahwa yang ada itu hanya Allah. Kita itu tidak ada, kita diadakan. Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada. Allah itu sudah ada sebelum kata-kata tidak ada. Sehingga yang ada hanyalah yang ada. Pusing. Nah, itu sehingga apa yang disampaikan, apa yang selalu diinginkan sholawat ataupun zikir hasbi rabbi, maksudnya hasbi rabbi, cukuplah bagiku Rabbi, Rabbku Tuhanku, jalla kuasa Allah. Jadi cukuplah bagiku Allah. Maafi qalbi ghairullah, tidak ada dalam qalbu selain nama Allah. Kalau umpamanya ini kan benar tidak ada nama selain nama Allah. Kalau masih ada
dalam sekali. Ketika maafiko tidak ada dalam kolbu selain Allah, berarti mobil benar. Kalau masih dalam kolbu kita ucapkan bohong berarti. Tetapi bukan itu maknanya adalah kita berdoa mudah-mudahan dalam kolbu ini hanya ada nama Allah. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti di dalam kolbu kita tidak ada sama sekali, susah kita betulnya pasti ada dia pasti ada sebagainya. Itu artinya kita berdoa mudah-mudahan di dalam kolbu kita tidak ada yang lain kecuali Allah berdoa. Sehingga baca itu pasti Robi Jawab Lafi Robi Jawab itu seperti itu ketika kita membaca gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, parantos tahu kita apa ya karena nama Allah dunia Bismillah, karena segala sesuatu yang dimulai dengan Bismillah. Setelah Bismillah niatnya benar, maka nanti kesananya kita akan bahas satu persatu. Bismillah, pokoknya Bismillah, apapun dimulainya dengan Bismillah, kecuali untuk maksiat ya. Baik, menyolok pakai duri Bismillah. Jadi Bismillah dulu, apapun itu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan ke depan kita bahas mulai itu innamal a'malu binniyat. Ternyata innamal a'malu binniyat ini ada kronologisnya juga yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kita bahas bagaimana kronologisnya, bagaimana kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sehingga ada yang namanya keluarlah innamal a'malu binniyat itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua. Itu orang zikir, hasbi dan sebetulnya itu pun doa sebetulnya. Mudah-mudahan benar di dalam kolbu kita tidak ada yang lain kecuali ada nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi.
المرسلين الحمد لله الحمد لله ويكافئ المزيد يا رب الحمد لله بجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اشرح الصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقض بها ديوننا واصلح بها احوالنا وبلغ بها امالنا وارحم بها اوطاننا وانصر بها حجتنا وانس بها مشاكلنا وعافنا قربتنا وتوفق بها اوسنتنا واشف بها مرضنا وارفع بها رجالنا في الدنيا والاخره واجعلها الله بيننا وبيننا ومن خوفنا ومن بعدنا وفوقنا وحياتنا وموتنا وفي قبورنا واشف موتنا للموقين وتعالى المسلمين وصدق بها ووزن حسناتنا ومن بركات علينا تقبل منا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن امنون ومن بارك لنا ومن اعطانا فضله ودينه وجلاله الكريم والذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا اللهم يا سلام الخير به عليه واجله ما انت منه وما لا اعلم واعوذ بك من شر كله عليه واجله ما انت منه وما لا اعلم اللهم يا سلام باسمك الحسنى بصفاتك القران الكريم وجعلنا من الله محمد صلى الله عليه وسلم وبالاعمال الصالحه اسر قاصدنا